Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fatihah Ainun Saputri, NPM 19131000002, Nurul Dwi Astuti, NPM 19131000007, dan saya Putri Astuti, NPM 19131000068, akan mempresentasikan mengenai SQL atau Structured Query Language dan NoSQL atau Not Only SQL. Langsung saja slide yang pertama. Slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari SQL dan NoSQL. Yang pertama, SQL. SQL sendiri merupakan singkatan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa standar ANSI atau American National Standard Institute, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengatur atau mengelola data dalam database relasional. Statement dalam SQL dapat digunakan untuk mengakses data atau mengupdate data pada suatu database. Jadi, sebenarnya SQL sendiri pada mulanya tidak digunakan untuk menyebut jenis database. Kemudian, NoSQL. Mengelola database tak hanya bisa dilakukan dengan sistem manajemen relasional atau RDBMS. Sekarang kita juga bisa memanfaatkan NoSQL untuk mengelola database secara lebih fleksibel. NoSQL sendiri singkatan dari Not Only SQL. Database Management System ini bersifat tanpa relasi atau non-relation. Artinya, SQL tidak membutuhkan skema dan tidak memiliki relasi untuk setiap tabel. NoSQL ini banyak diminati karena memiliki performa yang lebih tinggi yang bersifat non-relasional sehingga dapat memakai berbagai model data. Dengan menggunakan NoSQL, kita dapat menyimpan data yang tidak terstruktur dan bervolume besar. Saya Putri Astuti, NPM 19131000068, akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis perintah SQL. Jenis perintah SQL ada 3. Yang pertama DDL atau Data Definition Language, yang kedua DML atau Data Manipulation Language, dan DCL atau Data Control Language. DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Contohnya ada create, after, rename, dan drop. Yang selanjutnya DML. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dan record dalam tabel. Contohnya ada select, insert, update, dan delete. Yang selanjutnya DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengaturan hak akses. Contohnya grant, revoke, dan look tabel. Slide berikutnya yaitu tentang NoSQL database. Terdapat 4 tipe utama dari database NoSQL. Yang ada 4 yaitu dokumen database, key value database, column based database, dan graphic database. Yang pertama ada dokumen database. Dalam dokumen database menyimpan data dalam dokumen. Konsep dari dokumen database ini lebih efisien dan fleksibel. Jadi, program akan lebih mudah dikembangkan karena dokumen database akan menyesuaikan penyimpanan data berdasarkan kebutuhan program. Jenis database ini sangat cocok digunakan untuk database yang bertujuan umum. Selain itu, dokumen database juga mampu mengakomodasi volume data yang lebih besar. Yang kedua ada key value database. Jenis database ini lebih sederhana karena setiap item berisi key and value sebagai tempat akses data.
Sebuah value atau nilai biasanya hanya diambil dengan mereferensikan dari key atau kuncinya. Key value database ini lebih sesuai untuk penyimpanan data dalam jumlah yang besar yang tidak perlu query yang rumit untuk mengambilnya. Kemudian yang ketiga ada column based database. Column based database memberikan banyak fleksibilitas daripada database yang relasional karena setiap baris tidak diharuskan memiliki kolom yang sama. Setiap kolom dibuat secara terpisah dan nilai dalam database kolom tunggal disimpan secara berdekatan. Jenis database ini memberikan kinerja yang tinggi. Kolom database ini banyak digunakan untuk mengelola data warehouse, business intelligence, hingga CRM. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada graphic database. Graphic database menyimpan data dalam nodes dan edge. Nodes biasanya menyimpan informasi tentang orang, tempat, dan benda-benda. Sementara itu, edge menyimpan informasi tentang hubungan antar node. Jenis database yang satu ini lebih unggul dalam penggunaan di mana pengguna perlu mencari hubungan atau pola. Misalnya untuk social network, deteksi penipuan, logistik, hingga rekomendasi. Saya Nurul Dwi Astuti, NPM 191-331-000007 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari SQL maupun NoSQL. Nah, untuk SQL sendiri itu memiliki kelebihan yaitu yang pertama mudah digunakan dan diatur. Lalu yang kedua yaitu adalah universal karena SQL ini fleksibel dan sesuai dengan alat-alatnya. Maksudnya sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau sudah ditentukan atau sudah terstrukturkan yang di skema awalnya. Lalu untuk yang ketiga yaitu adalah baik digunakan untuk beban kerja yang berkinerja tinggi. Lalu yang keempat yaitu adalah struktur datanya itu baik. Untuk kekurangannya dari SQL itu sendiri yaitu adalah yang pertama itu memakan waktu untuk memahami dan mendesain struktur database karena sebelum membuat dokumen itu SQL harus menggunakan skema terlebih dahulu. Lalu selain itu kekurangannya adalah sulit diukur. Untuk kelebihan dari NoSQL itu sendiri yaitu tidak ada investasi untuk merancang model. Yang kedua yaitu adalah siklus perkembangannya cepat karena kefleksibelannya yang bisa diubah secara mendadak itu membuat NoSQL ini diminati dengan perkembangan yang cepat. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu adalah secara umum lebih baik daripada SQL karena tidak memerlukan skema terlebih dahulu. Lalu yang keempat yaitu adalah berjalan dengan baik di cloud. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama adalah tidak cocok untuk data yang saling berhubungan karena ini kalau yang SQL itu kan datanya relasional dan menggunakan tabel-tabel. Kalau yang NoSQL ini tidak. Jadi tidak cocok untuk digunakan data yang saling berhubungan. Lalu yang kedua yaitu adalah teknologinya masih terus berkembang. Jadi seiringnya berkembangnya teknologi itu nanti akan terus berkembang beriringan dengan teknologi yang berkembang. Lalu yang ketiga yaitu adalah memiliki waktu respon yang lebih lambat. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan SQL maupun NoSQL. Slide selanjutnya yaitu adalah mengenai perbedaan antara SQL dan NoSQL. Nah, dilihat dari akronimnya bisa kita simpulkan bahwa SQL itu merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur atau mengolah data dalam database yang relasional.
Nah, database relasional ini menggunakan relasi yang biasanya itu disebut dengan tabel untuk menyimpan data. Sedangkan untuk NoSQL itu jenis basis datanya itu tidak menggunakan perintah SQL dalam menyimpan maupun mengambil data. Kebanyakan ini NoSQL ini digunakan dalam dunia aplikasi yang berbasis web atau dengan waktu yang nyata atau real time web application. Nah, NoSQL ini merupakan database yang tidak membutuhkan skema dan tidak memiliki relasi untuk setiap tabelnya. NoSQL biasanya diminati karena tidak perlu membuat skema dan dapat memakai berbagai model data. Jadi selain tidak menggunakan skema, NoSQL ini juga biasanya digunakan dalam dunia aplikasi berbasis web tadi. Lalu untuk dilihat dari segi skalabilitas, komunitas, bahasa, dan aplikasi itu juga terdapat perbedaan antara NoSQL dan SQL. Nah, yang pertama yaitu adalah skalabilitas. Nah, dalam SQL itu skalabilitasnya berskala vertikal, yang artinya apabila ingin mengembangkan database-nya, maka yang dapat dilakukan itu adalah menambah kapasitas muatan di satu server dengan mengupgrade komponennya, contohnya RAM-nya, CPU-nya, atau SSD-nya. Sedangkan untuk di NoSQL, skalabilitasnya itu berskala horizontal, yang mana apabila ingin mengembangkan database itu, maka hanya perlu menambah server baru saja, jadi tidak perlu menambahkan komponennya. Lalu dilihat dari segi komunitas, SQL itu lebih besar daripada NoSQL. Akan tetapi karena NoSQL ini mempunyai komunitas yang berkembang dengan cepat, jadi NoSQL juga tidak kalah besar daripada SQL, akan tetapi lebih besar dari SQL-nya. Walaupun SQL ini lebih dulu ditemukan daripada NoSQL. Lalu untuk dari segi bahasa, itu SQL ini merupakan bahasa query yang terstruktur, menyebabkan SQL ini agak terbatas, yang mana mengharuskan membuat skema tadi, dan struktur data sebelum membuat database itu harus dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan untuk di NoSQL itu bahasanya tidak struktur dan tidak memiliki skema. Jadi NoSQL tadi fleksibilitasnya lebih fleksibel daripada SQL. Nah, NoSQL ini bisa membuat dokumen terlebih dahulu sebelum membuat perancangan matang dan memutuskan struktur, dan dapat menambahkan isian secara dadakan. Kalau di SQL itu tidak bisa dadakan karena datanya itu bersifat relasional juga. Lalu dari segi aplikasinya, SQL ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan transaksi multibaris dan bersifat table based. Ya, contohnya seperti aplikasi yang digunakan pada sistem akuntansi karena bersifat relasional. Nah, untuk NoSQL itu dipakai aplikasi jejaring sosial atau customer management yang struktur datanya itu berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan membutuhkan data yang besar atau big data. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu adalah mengenai contoh dari SQL dan NoSQL. Nah, yang pertama yaitu adalah contoh dari SQL. Nah, di SQL ini ada beberapa aplikasi yang menggunakan SQL. Contohnya seperti Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, dan SQLite. Nah, untuk Oracle sendiri itu merupakan basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis atau RDBMS. Nah, perusahaan yang menggunakan perangkat lunak Oracle ini memasarkan
jenis basis data ini untuk bermacam-macam aplikasi yang bisa berjalan pada banyak jenis dan merek perangkat keras komputer atau platform. Nah, untuk MySQL sendiri itu merupakan sistem manajemen database relasional atau RDBMS tadi dengan klien server model. Sedangkan untuk Microsoft SQL Server itu merupakan sebuah sistem manajemen basis data relasional produk Microsoft. Kalau yang SQLite itu merupakan sebuah open source database yang telah ada cukup lama, cukup stabil dan sangat terkenal pada perangkat kecil seperti contohnya Android. Kan kalau Android itu database-nya kecil-kecil karena memang perangkat kerasnya juga kecil. Lalu untuk contoh dari NoSQL sendiri ada MongoDB, ada Cassandra, ada Redis dan Apache Base. Yang pertama mungkin kalau yang Mongo itu basis data yang open source yang mana menyimpan datanya itu dalam suatu dokumen JSON. Lalu untuk Cassandra sendiri itu merupakan sistem penyimpanan data terdistribusi untuk menangani jumlah data yang sangat besar dan terstruktur. Untuk memproses datanya itu Cassandra menggunakan bahasa sendiri yaitu CQL atau Cassandra Query Language, yang mana CQL ini mirip dengan SQL. Lalu ada Redis, itu basis data yang berbasis key value. Nah, itu tadi contoh-contoh dari SQL maupun NoSQL. Untuk penjelasan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, pentingnya SQL bagi proses bisnis. Semua aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh perusahaan pastinya membutuhkan yang namanya SQL. SQL bisa dibilang pengelola database dan dapat mengelola volume data yang cukup besar, sehingga SQL dapat mendukung aplikasi tersebut berjalan dengan baik dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, dampak SQL bagi akuntansi. Dampak SQL bagi akuntansi ini ada 6. Yang pertama, SQL sebagai administrasi basic data. Yang kedua, SQL sebagai query interaktif. Yang ketiga, SQL sebagai pemrograman basic data. Yang keempat, SQL sebagai klien atau server. Yang kelima, mempermudah dalam pencarian dan pemanfaatan informasi yang dipunyai. Dan yang terakhir, memantau kegiatan operasional perusahaan. Yang pertama tadi, SQL sebagai administrasi basic data. Dalam hal ini, SQL dipakai oleh DBI untuk menciptakan serta mengendalikan pengaksesan basic data. Yang kedua, SQL sebagai query interaktif. Itu pengguna dapat memberikan perintah-perintah untuk mengakses basic data yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, SQL sebagai pemrograman basic data, di mana pemrograman dapat menggunakan perintah-perintah SQL dalam program aplikasi yang dibuat guna mengakses basic data. Yang keempat, SQL sebagai klien atau server. Dalam hal ini, SQL juga dapat dipakai untuk mengimplementasikan sistem klien atau server. Sebuah klien dapat menjalankan sesuatu aplikasi yang mengakses basic datanya pada server. Dalam hal ini, SO antara server dengan klien boleh berbeda. Yang kelima tadi, mempermudah dalam pencarian dan pemanfaatan informasi yang dipunyai. Jadi SQL ini nanti akan memudahkan seseorang dalam mengakses informasi yang dia inginkan. Selain itu juga akan memantau kegiatan operasional perusahaan yang telah ada agar kegiatan operasional ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dalam presentasi kali ini kami melampirkan studi kasus yang berhubungan SQL dan NoSQL. Kasus kali ini berjudul
Perbandingan kemampuan database NoSQL dan SQL dalam kasus ERP Retail. Dalam kasus ini akan dibahas tentang pembahasan mengenai perbandingan antara SQL dan NoSQL. Akan dibandingkan mana yang lebih unggul terutama di bidang ERP Retail. Perbandingan yang digunakan dalam kasus ini ada 3 macam, yaitu dengan membandingkan performa, fleksibilitas, dan skalabilitas. Yang pertama, evaluasi perbandingan performa dalam kasus ini dapat dilihat bahwa NoSQL lebih unggul dibandingkan dengan SQL. Karena dalam evaluasi performa ini ada 5 uji coba, dan 4 uji coba ini NoSQL lebih unggul daripada SQL. Kemudian evaluasi yang kedua tentang fleksibilitas. Dalam evaluasi ini akan diuji kemampuan fleksibilitinya, dan NoSQL mampu memenuhi kebutuhan ERP Retail yang bisa mensupport perbedaan skema dan dapat mengikuti perkembangan bisnis ke depannya. Yang ketiga, ada evaluasi skalabilitas. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi skalabilitas ini NoSQL lebih unggul karena NoSQL tadi uji skalabilitasnya dan berhasil. Dari ketiga evaluasi tadi dapat disimpulkan bahwa NoSQL lebih unggul dibandingkan dengan SQL untuk ERP Retail. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.